Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa di Al-Furqan TV dan juga kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus insyaallah taala. Baik, pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah amalan sunnah, yaitu ketika bangun dari tidur. Pada pembahasan yang telah lalu sudah kita jelaskan tentang masalah amalan sunnah ketika bangun dari tidur. Yang pertama adalah memakai siwak, yang kedua berzikir dengan zikir yang ketika bangun dari tidur, kemudian ketika mengusap tidur dari wajahnya. Kemudian yang keempat melihat ke arah langit. Kemudian yang kelima membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian kemudian yang keenam adalah mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Sekarang kita lanjutkan, yaitu sunnah yang ke-7. Sunnah yang ke-7 di antara sunnah bangun dari tidur adalah di sini disebutkan, qala al-muallifu hafidhahullah taala, al-istinsaku wal istinsaru bil ma'i salasan. Al-istinsak wal istinsar bil ma'i salasan, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya dari hidung dengan air salasan sebanyak 3 kali. Jadi yang ke-7 di antara sunnah bangun dari tidur adalah memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Ini sunnah dari sunnah Nabi SAW ketika bangun dari tidur. Ada dalilnya sebagaimana hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khayasimihi. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastansir salasa marratin, maka hendaklah dia membersihkan hidungnya atau memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayasimihi,
Karena setan itu ya tinggal di lubang hidungnya, di lubang hidung orang yang tidur. Wa fi riwayatil Bukhari, idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawaddo'a falyastansir salasan. Ataupun dari riwayat Bukhari, apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidur, fatawaddo'a, lalu dia berwudu, falyastansir salasan, maka hendaklah dia mengeluarkan air dari hidung ya sebanyak 3 kali. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir. Apabila salah satu di antara kalian ya bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia istinsar. Di hadis ini ada perintah dari Nabi SAW, apabila bangun dari tidur, maka hendaklah dia itu istinsar. Apa itu istinsar? Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Ya, setelah memasukkan air dari ke dalam hidungnya. Yang namanya mengeluarkan air dari hidung itu enggak mungkin. Ya, kecuali apa? Setelah memasukkan air ke dalam hidungnya. Jadi harus memasukkan air ke dalam hidungnya dulu, ya kemudian setelah itu dikeluarkan. Kemudian kapan istinsarnya? Ya kapan mencuci hidungnya atau masukkan air ke dalam hidungnya? Itu apa? Dilakukan sebelum berwudu. Jadi dilakukan sebelum berwudu dan setelah mencuci kedua telapak tangan. Jadi ya istinsar ini apa? Dilakukan sebelum berwudu dan setelah mencuci kedua tangan. Jadi setelah mencuci kedua tangan, ya kemudian baru memasukkan air ke dalam hidungnya. Setelah itu ya baru berwudu. Wudunya terakhir. Jadi yang pertama adalah mencuci kedua tangannya dulu. Ya karena tangan adalah sebuah wadah. Ya sebuah alat untuk memasukkan air ke dalam hidung. Jadi apa? Harus ada wadahnya. Dan wadah itu adalah tangan tadi yang digunakan untuk memasukkan ke dalam hidungnya. Maka apa? Tempatnya dulu yang harus dibersihkan. Ya sebagaimana hadis yang telah lalu atau sunnah yang ke-6. Untuk mencuci kedua tangannya dulu, itu apa gunanya? Apa? Sebagai wadah atau tempat untuk memasukkan air ke dalam hidungnya. Dan perlu diketahui ya bahwasanya mencuci hidung sini atau memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya ini apa? Di luar dari wudu. Jadi bukan termasuk anggota wudu, bukan termasuk anggota wudu, juga apa? Bukan termasuk dari kewajiban wudu. Jadi ini adalah perkara yang lain, enggak ada kaitannya dengan wudu. Jadi istinsar di sini dimasukkan air ke dalam hidung adalah khusus bagi orang yang bangun dari tidur. Jadi apa? Harus dibedakan di sini antara memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu dan juga setelah bangun dari tidur. Jadi harus dibedakan. Jadi hukumnya sendiri-sendiri. Jadi ketika orang bangun tidur, maka itu apa? Disunahkan supaya ya memasukkan air ke dalam hidungnya itu sunah tersendiri. Ya beda dengan wudu. Nah, dan juga dohir yang nampak dari hadis ini ya bahwasanya istinsar itu apa? Disyariatkan bagi orang yang bangun dari tidur. Jadi disyariatkan bagi setiap orang yang bangun dari tidur. Ya sama saja dia ingin berwudu ataukah tidak berwudu. Jadi orang yang ingin berwudu maka disunahkan supaya memasukkan airnya ke dalam hidung 3 kali. Dan juga orang yang tidak ingin berwudu dan dia bangun dari tidur maka apa? Juga disyariatkan sama supaya membersihkan hidungnya, memasukkan air ke dalam hidungnya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena illah dalam hadis ini adalah umum. Alasan dalam hadis ini adalah umum. Jadi inna syaitana yabitu ala khayasimihi. Bahwasanya apa? Setan itu tinggal di lubang hidungnya. Jadi ini adalah umum. Jadi bagi orang yang ingin berwudu ataukah apa? Tidak berwudu. Jadi karena ini adalah sunnah yang tersendiri, ya sunnah yang enggak ada kaitannya dengan wudu. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa istinsar di sini memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ini apa? Disyariatkan bagi orang yang bangun dari tidur dan ingin untuk berwudu. Jadi dikhususkan syariat di sini adalah bagi orang yang ingin untuk berwudu.
Ya, ketika ingin berwudu, maka apa sebelum berwudu disyariatkan supaya apa memasukkan airnya ke dalam hidungnya sebanyak 3 kali. Apabila tidak ingin berwudu, maka nggak ada syariatnya. Ini adalah madhab jumhur para ulama. Ya, kebanyakan para ulama. Karena pada riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawaddo'a falyastansir salasan." Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, kemudian dia ingin berwudu. Jadi apa dikaitkan ketika ingin berwudu? Maka hendaklah dia memasukkan airnya ke dalam hidungnya sebanyak 3 kali. Jadi hadis ini dibawa, hadis yang umum ini ya dibawa kepada hadis yang muqayyad, hadis yang khusus. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu umum. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu adalah hadis yang khusus. Jadi hadis yang umum ya dibawa ke hadis yang khusus. Jadi sehingga disyariatkan istinsar ya ketika bangun dari tidur dan ingin untuk berwudu. Nah, sebagaimana Imam As-San'ani dia mengatakan dalam kitabnya Subulus Salam, fayuqayyadul amrul mutlaq bihi huna bi iradatil wudu'i. Maka dikaitkan, dikhususkan perintah yang umum dalam hadis ini ketika ingin berwudu. Jadi ketika ingin berwudu, maka disyariatkan ya untuk memasukkan airnya ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Akan tapi ya tidak mengapa sebagai kehati-hatian ya dan juga adanya alasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa supaya disunahkan supaya istinsar? Inna syaitana yabitu ala khayasimihi. Ya karena setan itu apa? Tinggal ya di dalam 2 hidungnya. Maka disyariatkan bagi setiap orang yang bangun dari tidur ya supaya mencuci hidungnya sebanyak 3 kali. Sama saja dia ingin berwudu ataukah tidak berwudu. Dan juga umumnya kaum muslimin ya ketika bangun dari tidur, apa yang dia inginkan? Apa yang dia lakukan? Umumnya adalah apa? Mau berwudu atau mau mandi, kemudian salat malam atau salat subuh. Ini yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin umumnya ya tujuannya ketika bangun dari tidur ya untuk berwudu atau mandi, kemudian salat subuh atau salat malam atau salat witir. Itu umumnya dikerjakan oleh kaum muslimin. Akan tapi ya bisa jadi di sana ada tujuan yang lain selain dari berwudu. Ya mungkin mau safar pada malam harinya, atau menjaga tambak misalnya, atau mau kerja, atau mau jaga pos atau yang lain, maka tetap disyariatkan ya supaya membersihkan, mencuci kedua hidungnya ya sebelum melakukan amalan-amalan yang lain. Begitu juga dengan wanita yang haid, ya wanita yang nifas, yang tidak disyaratkan supaya sholat, maka tetap saja ya sebelum dia melakukan yang lain, maka tetap disyariatkan supaya apa? Mencuci kedua hidungnya setelah bangun dari tidur. Nah, kemudian Nabi mengatakan salah samaratin 3 kali. Jadi Nabi SAW mensyariatkan supaya apa? Mencucinya sebanyak 3 kali. Jadi enggak boleh kurang dari itu. Karena Nabi menjelaskan salah samaratin harus ya 3 kali. Kemudian kalau ada orang mengatakan bagaimana kadar air yang dimasukkan ke berapa jumlah kadar air yang dimasukkan ke dalam hidung? Dia berapa kadar air yang harus dimasukkan ke dalam hidung kemudian dikeluarkannya? Nabi SAW tidak menjelaskan tentang masalah ini. Akan tapi dalam hadis ya sifat wudunya Nabi SAW ya Nabi itu apa? Berkumur-kumur dan memasukkan airnya ke dalam hidungnya itu min kafin wahidin, dari 1 telapak tangan. Jadi Nabi SAW ya ketika berwudu kemudian berkumur-kumur dan memasukkan airnya ke dalam hidung itu apa? Dari 1 telapak tangan. Jadi sunahnya apa? Harus dari 1 telapak tangan, bukan dua-duanya. Di 1 telapak tangan digunakan untuk berkumur-kumur dan memasukkan airnya ke dalam hidung. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, famadu madha wastan saqa min kafin wahidatin. Bahwasanya Nabi SAW ketika berkumur-kumur dan masukkan air yang ke dalam hidungnya min kafin wahidah, ya dari 1 telapak tangan. Ini yang sunnah. Tapi ya boleh lebih dari itu apabila dibutuhkan.
Apabila tidak cukup ya boleh lebih dari 1 telapak tangan. Tapi yang paling afdal ya adalah 1 telapak tangan saja kalau itu sudah cukup. Jadi yang penting memasukkan air yang ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Dan juga sunnah dari Nabi SAW ya ketika istinsar atau masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu supaya min salasi hurofatin, harus dari 3 kali cidukan atau 3 kali siraman atau 3 kali tuangan. Di sunnahnya ya ketika memasukkan air ke dalam hidung itu apa? Harus dari 3 kali cidukan. Jadi sunnahnya dari 3 kali cidukan. Di 1 kali cidukan untuk memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Kemudian ngambil lagi yang kedua kalinya. Kemudian ngambil lagi yang ketiga kalinya. Jadi 3 kali cidukan atau 3 kali siraman. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari tentang sifat wudunya Nabi SAW. Summa adkhala yadahu fil ina. Ya kemudian Nabi itu memasukkan air tangannya ke dalam bejana. Famadmadha wastansaqa wastansara salasan bisalasi hurufatin min ma'in. Ya, Nabi itu memasukkan tangannya ke bejana, kemudian berkumur-kumur, memasukkan airnya ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya bisalasati hurufatin dengan 3 kali cidukan. Dengan 3 kali tuangan. Ini yang sunnah dari Nabi SAW. Dan juga sunnah dari Nabi SAW ya ketika istinsak juga istinsar memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Apabila istinsak memasukkan air ke dalam hidung itu apa? Dengan tangan kanan. Sunnahnya dengan tangan kanan. Kemudian mengeluarkannya ya dengan tangan kiri. Jadi mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Jadi ketika memasukkannya dengan tangan kanan. Kemudian ketika mengeluarkannya ya dengan tangan kiri. Ini yang sunnah dari Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari tentang sifat wudunya Nabi SAW yang dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Summa adkhala yaminahu fil ina'i famadmadha wastansaqa. Kemudian Nabi itu memasukkan tangannya ke bejana, kemudian Nabi itu berkumur-kumur dan memasukkan airnya ke dalam hidung. Jadi ketika Nabi itu mengambil air untuk berkumur-kumur pakai tangan kanan. Ketika memasukkan air ke dalam hidung itu pakai tangan kanan. Dan juga dalam Sunan Ad-Darimi dari sifat wudunya Nabi SAW yang diajarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'adkhala yadahu al-yumna famala afamahu famadmadha wastansaqa. Nabi itu memasukkan tangannya kanan, ya tangan kanannya, kemudian famalahu famahu, kemudian dipenuhi ke hidungnya, ke mulutnya untuk berkumur-kumur dan memasukkan airnya ke dalam hidung. Jadi dengan tangan kanan ketika berkumur-kumur dan memasukkan airnya ke dalam hidung. Kemudian wanasara biyadihi al-yusra. Dan Nabi itu apa? Mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri menunjukkan bahwasanya apa? Kalau memasukkan air dalam hidung dengan tangan kanan. Ketika mengeluarkannya ya dengan tangan kiri. Dan ini apa? Sesuai dengan kaidah syar'iyyah, ya kaidah syar'iyyah bahwasanya apa? Tangan digunakan ya untuk perkara-perkara yang baik, untuk perkara-perkara yang mulia. Adapun yang kiri ya digunakan untuk yang selain itu, yang kurang bagus atau yang kurang baik. Jadi apa di sini ada 4 perkara. Ada 4 masalah yang berkaitan dengan memasukkan air ke dalam hidung dan juga mengeluarkannya. Jadi yang pertama supaya harus 3 kali yang membersihkan hidungnya atau mengeluarkan air dari hidung harus salah sama rotin. Ya harus 3 kali. Kemudian yang kedua sunnahnya dari 1 telapak tangan. Dan yang kedua sunnahnya dari 1 telapak tangan untuk berkumur-kumur atau memasukkan airnya ke dalam hidung. Kemudian yang ketiga ya min salasi hurufatin ya dengan atau dari 3 kali cidukan atau dari 3 kali siraman. Kemudian yang keempat ketika memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan. Ketika mengeluarkannya ya dengan tangan kiri. Ya dengan tangan kiri. Ini sunnah ya dari Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan
Fa inna syaitana yabitu ala khayasimihi. Karena setan itu ya tinggal di kedua lubang hidung orang yang tidur. Jadi setan ini tinggal di dalam ya kedua hidung orang yang tidur. Imam An-Nawawi rahimahullah ya dia mengatakan qala al-ulama al-khaysum a'lal anfi. Para ulama mengatakan al-khaysum adalah atas dari hidung atau hidung atas, hidung atasnya. Wakila huwa al-anfu kulluh. Dan ada yang mengatakan khayasim adalah hidung semuanya. Hidung semuanya disebut dengan al-khayasim. Wakila dan ada yang mengatakan hiya idhamun riqaqun layyinatun fi aqsal anfi bainahu wa bainad dimahi. Ada yang mengatakan al-khayasim ya dia adalah tulang yang tipis dan yang lembut atau yang halus yang berada di ujung hidung atau berada di batas akhir hidung antara hidung dengan otak. Antara hidung dengan otak, jadi bagian dalamnya, bagian ujung dalamnya. Ini pendapat yang ketiga. Wakila khairu dzalika, dan ada yang mengatakan selain itu wa huwa ikhtilafun mutaqaribul makna. Dan ini adalah perselisihan yang maknanya dekat, enggak terlalu berjauhan. Jadi yang penting adalah hidung. Entah hidung bagian atas atau bagian dalam atau bagian yang paling ujung dalam, itu semuanya termasuk dari hidung. Yang penting ya bahwasanya setan itu tinggal di dalam kedua hidungnya orang yang tidur. Dan ini adalah taklil, alasan dari Nabi SAW. Kenapa hikmahnya? Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan supaya memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, ya kemudian mengeluarkannya, ya karena setan itu ya tinggal di hidungnya manusia, ya ketika dia tidur. Dan setan ayyuhal ikhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya, ya ketika manusia itu tidur, maka setan ini tinggal ya di kedua hidungnya orang tidur tadi. Kemudian akan mempengaruhi orang yang tidur tadi. Mungkin memberikan was-was ya kepada orang tidur, atau bisa jadi kencing dalam hidungnya orang yang tidur, atau bisa jadi memberikan kejelekan, ya dan juga yang lain. Ya, karena setan adalah ya makhluk yang kotor, yang jelek, sehingga kita wajib untuk menghilangkan kotorannya dan mensucikannya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan ya supaya masukkan air ke dalam hidung ya ketika bangun dari tidur untuk menghilangkan kotoran atau sisa-sisa setan, kotoran setan yang ada di dalam hidungnya orang yang tidur. Dan ini ya kaum muslimin dan muslimat ya dimanapun Anda berada, ini adalah perkara yang gaib. Ya perkara yang gaib ya kita wajib mengimaninya dan kita harus wajib percaya dengannya. Ya enggak boleh untuk menolaknya. Nggak boleh untuk menolaknya. Karena apa? Kita ini nggak mengetahui tentang masalah ini kecuali lewat jalur wahyu, kecuali dari Nabi SAW. Dan setan ya ketika tidur di hidungnya orang yang ketika dia tinggal di hidungnya orang yang tidur, ya kita ini nggak merasa, orang itu nggak tahu. Ya dia nggak mengetahui, nggak merasa, juga nggak melihatnya. Ya karena setan adalah makhluk yang gaib. Makhluk yang enggak kelihatan, kita enggak melihatnya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kaifiyahnya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang setan itu tinggal di hidungnya orang yang tidur. Jadi yang penting bahwasanya Nabi SAW memerintahkan ya kepada orang yang tidur dan memberikan petunjuk kepada orang yang tidur ketika bangun ya supaya membersihkan lubang hidungnya. Ini supaya terjaga dari setan, ya supaya terjaga dari godaannya setan. Karena setan sifatnya adalah mengganggu. Dan setan di sini adalah setan dari jenis jin. Ya setan dari jenis jin. Karena setan bermacam-macam. Ada yang dari jin, ya ada yang dari manusia, ada juga dari hewan. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Dan begitu juga kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya. Siapa musuhnya? Sayatinal insi wal jinni. Setan dari jenis manusia dengan setan dari jenis jin. Setan itu bermacam-macam, ada dari manusia, ada juga dari jin. Dan setan juga ada dari jenis hewan. Seperti anjing hitam.
yang bisa membatalkan orang yang sholat apabila apa? Lewat di depan orang yang sholat tadi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-kalbul aswadu syaitanun. Anjing hitam itu adalah setan. Nah, anjing itu adalah setan, bukan setan dari jenis jin, tapi apa? Setan dari jenis hewan tadi. Ya, dia punya keserupaan ya sebagaimana setan dari jin. Jadi ada keserupaan, maksudnya apa? Dia punya amalan atau punya perilaku ya sebagaimana perilakunya setan. Nah, setan ya dinamakan dengan setan karena apa? Ya dari kalimat satona. Itu dari kalimat satona itu maksudnya maknanya apa? Jauh. Ya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kebenaran, dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari ketaatan. Dia enggak pernah taat, ya enggak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya adalah amalan yang jelek, amalan yang kotor, amalan yang bermaksiat dan juga mengganggu manusia. Itu adalah setan. Atau juga dari kalimat satoyasi itu yang bermakna apa? Marah atau binasa atau hancur. Karena apa? Saking jahatnya setan, saking durhakanya setan atau marahnya setan dan panasnya setan, sehingga apa? Dia cepat marah dan juga cepat binasa, cepat untuk hancur. Nah, sini ada masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya seorang ya ketika bangun dari tidur akan tapi dia sakit demam atau sakit yang lain dan tidak mampu untuk berwudu. Apakah tetap disyariatkan untuk istinsar, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali? Maka pada situ dijawab, iya, apabila dia mampu. Jadi orang yang sakit, kemudian dia tidak mampu untuk berwudu. Ketika bangun dari tidur, maka tetap disyariatkan supaya masukkan air ke dalam hidungnya sebanyak 3 kali. Apabila apa? Dia itu mampu. Karena ini perintah dari Nabi SAW adalah umum. Untuk siapa saja yang ingin berwudu atau enggak ingin berwudu, dia sehat atau dia sakit, maka tetap disyariatkan apa? Untuk memasukkan air ke dalam hidung ya sebanyak 3 kali. Dan juga memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang sakit, itu ya kayak minum saja. Beda dengan wudu. Kalau wudu kan harus membasahi semua anggota badan wudunya. Ya beda dengan memasukkan air ke dalam hidung itu ringan. Sama dengan orang minum air. Jadi nggak terlalu memberatkan, kecuali kalau dia nggak mampu, memang nggak mampu, ya maka apa? Gugur sunnahnya atau gugur kewajibannya. Nah, di sini dijelaskan, ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil istinsari salasan ba'dal istiqadi minan naumil laili. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali setelah bangun dari tidur. Jadi di sini ada khilaf dari para ulama tentang hukum memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali ketika bangun dari tidur. Ala qaulaini, ada 2 pendapat. Al-qaulul awal qalu bil istihbabi. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah. Jadi memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Jadi pendapat yang pertama hukumnya adalah sunnah, ya bukan wajib. Kalau dia melakukannya maka dapat pahala. Kalau tidak ya tidak, karena hukumnya adalah sunnah. Ini adalah madhab jumhur para ulama. Ada kebanyakan para ulama dan juga dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, juga As-Syaukani dan juga Imam As-Sun'ani. Li'illatil warida fil hadisi fa inna syaitana yabitu ala khayasimihi. Sebagaimana ya alasan dalam hadis, karena setan itu apa? Tinggal di kedua hidung orang yang tidur. Wajud dalalah, segi pendalilan dari hadis ini, qalu, mereka mengatakan, inna bayata syaitani huna la yukhdisu najasatan. Bahwasanya tinggalnya setan di sini di hidung orang yang tidur itu enggak membuat najis, tidak mendatangkan najis. Setan itu tinggal di hidungnya orang tidur itu enggak mendatangkan najis. Hatta yu'marul insan bi izalatiha 'alal wajhil ilzami. Sehingga manusia memerintahkan manusia supaya menghilangkannya ala wajhil ilzam, ya dengan cara diwajibkan. Jadi segi pendalilan dari hadis ini yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, ya karena apa? Tinggalnya setan di hidungnya orang tidur itu tidak mendatangkan najis.
nggak membuat hidungnya tuh najis. Sehingga apa? Ya tidak memerintahkan manusia ya supaya memasukkan air ke dalam hidungnya sebanyak 3 kali. Karena apa? Tidak membuat hidung itu najis. Walaupun itu najis, maka apa? Najisnya adalah najis maknawi. Jadi kalau kita anggap memang setan itu najis, maka apa? Najisnya adalah najis maknawi. Ya bukan najis hissi. Ya najisnya adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Ya sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Bahwasanya orang musyrik itu adalah najis, bukan najis badannya, tapi apa? Najis hatinya, najis amalannya. Najis amalan sebagaimana ya najisnya khamar itu najis, bukan najis khamarnya, tapi amalannya adalah amalan yang najis. Nah, ini pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal istinsara wajibun. Bahwasanya memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu hukumnya adalah wajib. Jadi pendapat yang kedua, ketika bangun dari tidur, kemudian mencuci hidungnya sebanyak 3 kali itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Li'annal asla fil amri al-wujub. Karena asal dalam perintah hukumnya adalah wajib. Jadi asal dari perintah hukumnya adalah wajib. Wala sarifa yasrifu 'anil wujubi. Dan tidak ada pemaling yang memalingkan dia dari kewajibannya. Jadi enggak ada dalil yang memalingkan dalil ini dari kewajibannya. Maka apa ya? Kita hukumi asalnya. Asal perintah hukumnya adalah wajib. Wa ma dzakarahu ashabul qaulil awal laisa sarifan taqumu bihil hujjah. Yasriful amra 'anil wujubi. Adapun yang disebutkan oleh pendapat yang pertama bukanlah pemaling sebagai alasan yang memalingkan perintah di sini dari kewajibannya. Jadi adapun pendapat yang pertama mengatakan itu hukumnya adalah sunnah, maka ini bukan pemaling yang memalingkan sebagai alasan yang bisa memalingkan perintah di sini dari kewajibannya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya setan itu ya tinggal di hidungnya orang yang tidur itu nggak membuat dia najis. Maka ini bukanlah pemaling yang memalingkan dari kewajibannya. Kenapa? Li'annal hikmata minal amri bil istinsari qad yakunu makhfiyatan wa laysat an-najasah. Karena hikmah perintah supaya memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya bisa jadi adalah hikmah yang tersembunyi, kita enggak mengetahuinya. Wa laysat an-najasah, dan bukan sesuatu yang najis. Ya mungkin di sana ada hikmah yang tersembunyi yang kita nggak mengetahui. Ya hikmahnya adalah bukan sesuatu yang najis. Ya karena setan bukan najis. Ya bukan sesuatu yang menajiskan. Wa yahtamilu ayyukhmala al-mutlaq alal muqayyad. Dan kemungkinan membawa hadis yang mutlak kepada hadis yang muqayyad. Jadi kemungkinan membawa hadis yang umum kepada hadis yang khusus. Fa fi hadisil bab al-amru bil istinsari salasan indal istiqati minan naum. Maka dalam hadis bab ini ada perintah supaya mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali ketika bangun dari tidur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa jaa fi riwayatil Bukhari, dan juga datang dalam riwayat Bukhari, ma yuqayyidu hadzal amra bi halil wudu'i. Apa yang mengaitkan atau mengkhususkan perintah ini ya ketika berwudu, ketika dalam keadaan mau berwudu saja. Nah, jadi bisa jadi membawa hadis yang mutlak kepada hadis yang umum. Ya hadis Muslim atau hadis yang umum. Kapan saja disyariatkan supaya ketika bangun dari tidur dia ingin berwudu atau enggak ingin berwudu, tetap disyariatkan supaya istinsar sebanyak 3 kali. Ada hadis Bukhari ini apa mengkhususkan? Khusus ketika mau berwudu saja. Fa imma ayyukhmala al-mutlaq 'alal muqayyad. Maka ada kalanya membawa hadis yang umum kepada hadis yang khusus. Fa yakunu al-maqsudu bil amri huwa halal wudu'i. Maka menjadilah tujuan perintah di sini adalah ketika mau berwudu.
Ketika mau berwudu maka disyaratkan supaya memasukkan airnya ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Au yu'malu bil hadisain, atau ya mengamalkan 2 hadis ini, dua-duanya diamalkan ketika berwudu atau enggak berwudu. Fayakunul istinsar wajiban wallahu a'lam, maka menjadilah istinsar di sini atau memasukkan air di dalam hidung di sini hukumnya adalah wajib wallahu a'lam. Kemudian di sini ada faedah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yabitu ala khayasimihi ukhtulifa fi ma'nahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setan itu tinggal di kedua hidung orang yang tidur. Ukhtulifa fi ma'nahu, para ulama itu berselisih tentang maknanya. Jadi diperselisihkan tentang makna hadis ini. Apa maksud dari hadis ini? Qila, ada yang mengatakan inna bayata syaitani laisa haqiqatan. Bahwasanya apa? Bermalamnya setan di sini bukan secara hakiki. Jadi bermalamnya setan di hidung orang yang tidur itu bukan secara hakiki. Jadi bukan setan yang tinggal di situ. Tapi adalah lafaz isti'arah atau lafaz permisalan atau lafaz perumpamaan saja. Karena apa? Karena ada kesamaan. Jadi karena ada kesamaan kayak setan. Wa innama al-muradu bihi ma yakunu fil anfi min ada yuwafiqu as-syaitan. Hanya saja yang dimasukkan di sini adalah apa yang ada dalam hidung dari gangguan, dari kotoran yang semisal kayak setan. Ya, semisal kayak setan. Jadi bisa jadi dalam hidung itu ada kotoran, mungkin debu, ya mungkin pasir, mungkin hewan, mungkin upil, atau mungkin ingus atau yang lain. Dan itu sesuatu yang mengganggu kan kayak setan. Setan kerjaannya adalah mengganggu. Maka debu di sini, ya pasir di sini, atau sesuatu yang bisa menghalang hidung adalah ya kayak setan. Jadi mengganggu ya hidung, mengganggu hidung orang yang tidur. Nah, wakila, dan ada yang mengatakan huwa ala dhahirihi. Ya, dia sesuai dengan dhahirnya. Ya, hadis ini sesuai dengan dhahirnya bahwasanya setan yabitu haqiqatan, ya setan itu apa? Tinggal secara hakiki, benar dia tidur di hidungnya orang yang tidur. Wadhalika, yang demikian itu li'annal anfa akhadu manafidil jismi allati yatawassalu ilal qalbi minha. Yang demikian itu ya karena hidung adalah salah satu lubang yang terbuka atau jalan masuk atau jendela badan yang bisa mengantarkan ke dalam otak, artinya bisa mengantarkan ke dalam hati. Jadi karena apa? Hidung adalah salah satu anggota tubuh yang terbuka, yang nggak ada penutupnya, yang terbuka, yang bisa mengantarkan ke dalam otaknya orang yang tidur. Kenapa? Wal manafidu kulluha lahu halqun, dan jendela atau lubang semuanya apa? Tertutup. Jadi lubang yang ada di badannya manusia ketika orang itu tidur, itu apa? Semuanya apa? Tertutup. Illal anfa wal udunaini fayadkhulu minha as-syaitan. Ya, kecuali hidung dan kedua telinga, maka apa? Setan bisa masuk di dalamnya. Jadi apa hikmah dari sini? Bahwasanya benar setan itu apa? Tidur di kedua lubang hidung orang yang tidur. Karena apa? Ketika orang itu tidur, maka apa? Semua badannya tertutup. Ya, matanya tertutup, kemudian mulutnya juga tertutup, dan enggak ada lubang yang terbuka kecuali apa? Hidung dan juga telinga. Sehingga itu apa yang diganggu oleh setan. Jadi apa? Cepat masuk ke dalam hati. Ya, bisa cepat masuk ke dalam hati. Karena apa? Hati itu seperti bejana. Bejana kalau kemasukan sesuatu yang kotor, maka menjadi kotor. Kalau bejana dimakan sesuatu yang bersih, maka menjadi bersih. Ya, maka sama dengan hati. Ya, hati adalah bejananya. Dan lubang masuknya, tempat masuknya adalah ya entah mata, entah hidung atau mulut atau lewat telinga. Dan ketika dia tidur semuanya apa? Tertutup. Ya, kecuali lubang hidung dan juga telinganya. Itu apa? Mudah dimasukkan oleh setan.
ya dirasuki oleh setan. Jadi setan bisa masuk ke hidung atau lewat telinga orang yang tidur. Makanya diperintahkan oleh Nabi ya supaya dibersihkan. Ya supaya nggak ada gangguan, nggak ada sisa-sisa bekasnya setan ya ketika bangun dari tidurnya. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-muttafaq alaihi, juga dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan juga Muslim, dzukira anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzukira inda Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbah. Disebutkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki dia tidur sampai subuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Dzaqa rajulun bala syaitanu fi udunaihi." Maka itu adalah setan, laki-laki yang setan itu kencing di kedua telinganya. Au qala fi udunihi, atau Nabi itu mengatakan di telinganya. Dia menunjukkan bahwasanya orang yang tidur diganggu oleh setan. Lubang-lubang yang terbuka itu diganggu oleh setan. Wa amma al-famu falahu hulqun aidan. Adapun mulut, maka apa? Ada penutupnya juga. Kalau mulut kan ada penutupnya, orang tidur kan mulutnya apa? Tertutup. Walidzalika khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadamil fami inda tasaubi. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan untuk menahan mulut ya ketika menguap. Ketika menguap ya maka apa lebih baiknya ditahan. Dia memperhatikan supaya menahan supaya enggak terbuka. Li'alla yadkhula as-syaitan, ya supaya setan itu enggak masuk ke dalam badannya orang yang menguap tadi. Faqad jaa'a fi sahih Muslimin min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, maka sungguh telah ada dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi. Apabila salah satu di antara kalian itu menguap, maka apa? Adalah dia menahan tangannya ke mulutnya. Ketika menguap ditahan mulutnya supaya enggak keluar, ya supaya enggak terbuka. Fa inna syaitana yadkhul. Kalau enggak ditutup maka setan akan masuk ke dalam badan, ke dalam perutnya orang yang menguap tadi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faliyaqdim mastata'a, maka hendaklah dia menahan semampu dia. Kalau enggak bisa ditutup ya hendaklah dia menahan dengan tangannya atau dengan pajunya atau dengan yang lainnya. Sehingga apa? Tidak dimasuki oleh setan. Ini menunjukkan bahwasanya setan ya suka mengganggu manusia dan itu masuk ya lewat lubang-lubang yang terbuka dari badannya manusia. Wa fil muttafaqi alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, falyaruddahu mastata'a, maka hendaklah dia itu menolaknya, melawannya semampu dia. Ya, kalau menguap maka hendaknya dia melawannya semampu dia, entah dengan cara ditahan supaya enggak menguap atau ditutup dengan tangannya. Fa inna akhadakum idza qalaha dhakhika as-syaitanu. Bila salah satu di antara kalian mengatakan, ya apabila salah satu di antara kalian ketika menguap mengatakan ketika menguap, maka apa? Dhakhika as-syaitan, setan akan tertawa ya kepada orang menguap ketika dia tidak menahan mulutnya. Nah, ya khulasah ringkasnya dari sini ya bahwasanya setan itu apa? Bisa masuk ke badannya manusia ya lewat jalan-jalan yang terbuka, entah itu lewat hidung atau lewat telinga atau lewat mulut ya ketika dia menguap. Maka apa? Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya supaya bangun dari tidur supaya membersihkan ya kedua mulutnya ya supaya tidak terpengaruh oleh godaannya setan. Juga orang tidur itu apa? Akan digoda oleh setan. Ketika tidur maka apa? Ininya diikat dengan 3 ikatan. Kemudian ketika tidur ya dikencing di telinganya. Ketika tidur tangannya dibuat main-main. Sebagaimana hadis yang kemarin, setan itu apa? Tinggal di tangan-tangan orang yang tidur. Dia tangannya apa? Dibuat mainan. Kemudian yang keempat apa? Bisa masuk ke hidung. Ya bisa tinggal di hidungnya orang yang tidur. Nah,
Wala kulli halin, maka bagaimanapun al-wajibu 'alal muslim, wajib bagi seorang muslim al-iman wa tasdiq wal imtisal. Ya, supaya mengimani masalah ini, ya percaya tentang perkara ini, wal imtisal, dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur, ya mencuci kedua tangan, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, setelah itu terbanyak 3 kali. Wa ta'atu, dan mentaatinya, sawaun alima haqiqata wa hikmata ma umira bihi. Ya, sama saja dia mengetahui tentang hakikatnya atau hikmah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama saja dia tahu hikmahnya atau enggak tahu hikmahnya, ya kita wajib sami'na wa ata'na, kita wajib percaya karena itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti itu ada hikmahnya. Dan hikmahnya kadang kita mengetahui, kadang kita tidak mengetahuinya. Au khafi alaihi dzalika, atau samar dari itu semuanya, di sama hikmahnya kita enggak mengetahui. Fa yakunu dzalika min jumlati ma khafi alaihi min ilmillahi jalla wa ala alladzi akhata bi ilmihi kulla shay'in subhanah. Maka menjadilah di sini ya termasuk sesuatu yang samar baginya dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, alladzi akhata bi ilmihi kulla shay'in, yang mana ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi ya segala sesuatu. Jadi di sini apa, kita enggak mengetahui tentang hikmahnya dan kita enggak mengetahui tentang keadaannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha luas, ya maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tahu ya apa yang dilakukan oleh makhluknya, ya dari setan, dari manusia, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui semuanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada manusia, ya atau Nabi SAW memerintahkan kepada manusia, kepada umatnya, ya supaya membersihkan hidungnya ketika bangun dari tidur, itu pastinya apa, ada hikmahnya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ketika setan tidur, ketika kita tidur, maka setan apa akan menggoda yang orang tidur entah lewat tangannya atau masuk ke dalam kedua hidungnya, sehingga kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita akhiri di sini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.